Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyapina. Kali ini kita akan menjelaskan tentang denial of service atau yang disebut dengan DOS. Nah, dalam pengertian denial of service, itu adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya yang tersedia di internet menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi maksud dari DOS atau denial of service ini yaitu merupakan serangan cyber atau serangan keamanan jaringan yang tujuannya itu adalah kita membuat layanan atau kita membuat sumber daya yang ada di internet, dan ini ketika diserang dia akan tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Jadi kita masuk ke dalam sistem si pengguna ini sehingga si pengguna ini tidak bisa ngelogin lagi gitu. Nah, serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan yang sangat banyak dan intensif ke sebuah sistem atau layanan yang berfungsi sebagai target serangan. Dalam kasus serangan DOS, itu penyerang tidak mencoba mencuri informasi atau mengubah data di sistem, tetapi hanya mencoba untuk mengubah sistem tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan DOS juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang umum adalah dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas data yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan khusus yang dapat mengganggu atau menghentikan layanan. Contoh dari denial of service, serangan-serangannya. Yang pertama, denial of service yang serangan flood. Serangan denial of service ini dia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum adalah dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh dan tidak dapat melayani permintaan pengguna yang sah. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem atau aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk mengirimkan permintaan khusus yang dapat mengganggu atau menghentikan layanan. Jadi serangan flood ini caranya itu kita membanjiri sistem jaringannya sehingga sistem jaringan ini akan menjadi overload atau dia error. Maka ketika error, si serangan ini bisa berhasil sehingga dia tidak dapat melayani permintaan si pengguna yang sah. Jadi cara serangan flood ini kita memanfaatkan celah keamanan, kita membuat sebuah celah di mana celah ini kita bisa mengirimkan permintaan khusus yang dapat mengganggu dan bisa menghentikan layanan si pengguna yang sah. Yang kedua ada serangan ping of death. Serangan ping of death ini dilakukan dengan mengirim paket yang sangat besar atau tidak valid ke sebuah sistem atau jaringan, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau bahkan crash. Paket data tersebut dapat mengandung kode yang mengarahkan sistem untuk memproses data yang tidak perlu atau bahkan mengakibatkan kelebihan memori pada sistem. Di serangan ping of death ini, dia melakukan malware di mana kita mengirimkan paket data yang sangat besar. Kita mengirimkan sebuah paket, sebuah data atau sebuah sistem yang tidak valid, sehingga sistem ini bisa menjadi crash atau tidak stabil. Jadi dia bervirus. Nah, ketika paket data ini yang mengandung virus ini kita kirimkan kepada pengguna, maka dia akan mengakibatkan kelebihan memori. Dia akan membuat spam gitu. Yang ketiga ada serangan smurf.
Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan protokol Internet Control Message Protocol atau yang disebut dengan ICMP untuk membanjiri sebuah jaringan dengan permintaan echo request yang sangat banyak. Serangan ini dapat membuat jaringan menjadi overload dan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, contohnya ialah ada serangan SYN flood. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sebuah sistem atau jaringan dengan permintaan SYN atau disebut dengan synchronize yang sangat banyak dan tidak valid. Permintaan SYN ini biasanya digunakan untuk membuat koneksi TCP antara dua sistem. Tetapi dalam serangan ini, permintaan SYN tidak pernah diselesaikan dan membuat sistem menjadi overload. Jadi, contoh dari serangan SYN flood ini, kita membanjiri sebuah sistem dengan adanya permintaan SYN. Maksud SYN ini adalah synchronize. Nah, cara permintaan synchronize ini biasa dia melakukan dengan koneksi TCP di antara dua sistem. Nah, namun biasanya dengan permintaan SYN ini bisa membuat sistem itu menjadi overload atau error. Yang kelima, contohnya itu ada serangan slow loris. Serangan slow loris ini merupakan mengirimkan permintaan yang sangat lambat ke sebuah server atau situs web, sehingga menyebabkan sistem menjadi overload atau jenuh. Serangan ini sulit untuk dideteksi karena tidak mengirimkan lalu lintas data yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi, serangan slow loris ini kita mengirimkan sebuah permintaan yang sangat lambat, mungkin permintaan yang banyak sehingga bisa melambatkan sebuah server atau situs web. Maka, serangan ini juga biasanya sulit dideteksi dengan sebuah antivirus biasanya, karena dia tidak mengirimkannya langsung di lalu lintas data. Dan ini serangan ini bisa menyebabkan juga tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Nah, jadi semua jenis serangan DOS ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau layanan yang menjadi target dan dapat mengganggu bisnis atau aktivitas pengguna yang mengandalkan layanan atau sumber daya tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau pengguna untuk memperkuat keamanan sistem dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan DOS. Nah, kelebihan dari denial of service atau yang disebut dengan DOS. Yang pertama, mudah dilakukan. Jadi serangan DOS ini dapat dilakukan dengan relatif dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat diunduh atau dengan memanfaatkan perangkat yang rentan terhadap serangan. Yang kedua, kelebihannya adalah efektif. Serangan DOS dapat sangat efektif dalam mematikan sistem atau layanan online dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan. Yang ketiga, tidak memerlukan akses ke sistem. Jadi serangan DOS ini tidak memerlukan akses ke sistem atau jaringan yang ditargetkan. Dan penyerang juga dapat melancarkan serangan dari lokasi yang jauh dan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat lain. Yang keempat, tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Pelaku serangan DOS ini juga tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk melancarkan serangan. Hal ini membuat serangan DOS dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemula dalam bidang cyber. Kekurangan denial of service. Yang pertama itu tidak efektif.
untuk mencuri data. Serangan DOS hanya bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, sehingga tidak efektif untuk mencuri data atau informasi rahasia dari korban serangan. Yang kedua, dampaknya dapat merugikan pengguna yang sah. Serangan DOS ini juga dapat membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, yang dapat merugikan mereka secara finansial atau menyebabkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, kekurangan dari denial of service. Dia tidak stabil. Jadi serangan DOS ini juga cenderung tidak stabil dan tidak dapat diandalkan. Hal ini karena serangan DOS sering bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat yang digunakan untuk melancarkan serangan, dan sumber daya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Dan selanjutnya, tidak efektif untuk mengambil alih sistem. Serangan DOS juga tidak efektif untuk mengambil alih sistem atau jaringan. Serangan yang bertujuan untuk mengambil alih sistem atau jaringan itu biasanya memerlukan akses ke sistem dan keahlian teknis yang tinggi. Dalam kesimpulan dari kekurangan dan kelebihannya, meskipun serangan DOS ini juga memiliki kelebihan, seperti contohnya itu dia bisa dilakukan, mudah dilakukan, selanjutnya efektif dalam mematikan sistem atau layanan. Namun serangan ini kan juga bisa juga memiliki beberapa kekurangan, seperti dampaknya yang merugikan pengguna yang sah. Selanjutnya dia tidak efektif karena dia mencuri data atau mengambil alih sistem punya pengguna yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu penting bagi pengguna untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Cara kita menghindari denial of service. Berikut ini beberapa cara yang dilakukan untuk menghindari serangan denial of service. Yang pertama, perkuat keamanan sistem dan jaringan. Pertama-tama, pastikan sistem dan jaringan Anda itu telah diproteksi dengan keamanan yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menginstal dan mengkonfigurasi firewall, melakukan pembaruan keamanan sistem secara berkala, dan menggunakan protokol keamanan seperti SSL atau TSL, TLS untuk melindungi komunikasi data. Yang kedua, gunakan produk dan layanan proteksi DDoS. Anda dapat menggunakan layanan proteksi DDoS atau Distribute Denial of Service yang tersedia dari penyedia layanan atau produk keamanan. Untuk melindungi sistem dan jaringan dari serangan DDoS, layanan DDoS Protection ini dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas data yang tidak sah dan mencegah serangan sebelum mereka mencapai target. Yang ketiga, kita bisa menggunakan filter lalu lintas data. Filter lalu lintas data dapat digunakan untuk memblokir permintaan atau lalu lintas data yang tidak valid atau mencurigakan. Hal ini dapat membantu mencegah serangan DOS dan meminimalkan dampak yang terjadi jika serangan itu terjadi. Selanjutnya, bisa kita batasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem. Kita dengan cara mengatur batasan jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem atau aplikasi untuk mencegah serangan DOS. Jadi contohnya itu kita bisa membatasi jumlah koneksi TCP yang dapat diterima oleh server dalam waktu tertentu. Atau kita bisa juga membatasi jumlah permintaan HTTP yang dapat diterima oleh sistem web dalam satu sesi. Nah, selanjutnya ada monitor lalu lintas data. Kita bisa pantau lalu lintas data yang masuk ke sistem dan jaringan kita secara teratur. Hal ini juga bisa membantu kita untuk mendeteksi serangan DOS lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan itu merusak sistem atau layanan yang menjadi target.
Lakukan juga tes keamanan secara berkala. Nah, ini kita bisa melakukan tes keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem atau jaringan. Dan juga kita bisa tes keamanan secara berkala untuk menemukan celah keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan DOS. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa melindungi sistem dan jaringan dari serangan DOS dan menghindari dampak yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari denial of service ini, bahwa sebenarnya denial of service ini merupakan serangan yang bertujuan untuk membuat sistem atau layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Jadi, kalau kita bilang denial of service ini lebih ke spam. Dia membuat sistem, dia membuat layanan, di mana tujuannya itu agar tidak bisa diakses pengguna. Kenapa tidak bisa diakses pengguna? Karena ketika serangan DOS itu datang, ketika serangan DOS itu ada, maka dia menyepam, dia membuat sebuah sistem itu overload. Jadi ketika overload, dia tidak bisa melayani si pengguna yang sah. Serangan DOS ini juga dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi korban serangan, dan seringkali membutuhkan waktu dan upaya untuk memulihkan sistem atau layanan yang terkena dampak serangan. Serangan DOS ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya itu membanjiri jaringan atau sistem dengan permintaan, atau juga lalu lintas data yang tidak sah. Memanfaatkan keamanan pada sistem atau aplikasi, atau juga dengan melakukan serangan DOS yang melibatkan ribuan atau bahkan jutaan perangkat yang diambil alih oleh penyerang. Untuk menghindari serangan DOS, penting juga kita memperkuat keamanan sistem dan jaringan yang menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS atau Distribute Denial of Service, yang menggunakan filter lalu lintas data, membatasi jumlah permintaan yang dapat diterima oleh sistem, memonitor lalu lintas data, dan melakukan tes keamanan secara berkala. Kesimpulannya, serangan denial of service adalah ancaman serius bagi sistem dan layanan online, namun dapat dicegah dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. Dengan memperkuat keamanan sistem dan jaringan dan menggunakan produk dan layanan proteksi DDoS, jadi pengguna ini dapat meminimalkan resiko serangan DOS atau DOS dan mencegah keamanan dan ketersediaan sistem dan layanan online. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.